yang tadi yang tabung besar tadi biru. Jadi pertama kompos setengah jadi atau kompos jadi. Mas ini masukkan mas ini. Nah ini kompos yang jadi atau setengah jadi kita masukkan dulu sebagai starter. Nah ini semua enak mbiki. Iya tapi. Setelah itu atasnya daun kering atau sampah sayur. Sampah sayur dulu mas ini. Nah ini digunakan untuk komposter itu yang efektif digunakan beberapa rumah. Beberapa rumah tangga. Ini sampah sayur sisa-sisa mau dimasak. Nah, ini pertama. Terus yang kedua kita kasih daun kering di sini. Nah, kenapa itu berlapis-lapis? Jadi sayur atau sisa makanan itu kadar airnya kan sangat tinggi. Jadi air lindi yang diakibatkan dari sampah sayur atau air lindi itu bisa masuk ke sampah daun, biar air lindinya nanti nggak meluber ke mana-mana. Kita lakukan terus-menerus model kayak gitu. Setelah itu kita kasih air atau kasih empat. Ini kita campur pakai empat. Yang bagus itu nanti empat dikasih air. Di sini tidak ada air itu. Tidak apa-apa mas, ini langsung aja. Nah ini sebagai apa namanya bibit mikrobanya yang bisa menghancurkan sampahnya nanti. Ya. Atau nanti ditambah air biasa. Kalau atau sumur ke air sungai bawah. Karena apa? Untuk air pump biasanya kan kadar apa namanya penjernih air itu kan bandingnya dia akan mati kalau pakai air beda. Jadi misalkan pakai air sungai atau air sumur. Setelah itu kita tutup. Setelah beberapa hari, 3 hari, 4 hari kita aduk. Nah kita aduk. Diupayakan jangan diisi sampah yang berprotein tinggi. Contohnya daging, sampai bu HP ini bu. Ayam, kita dimasak itu sisanya dimasakkan sini jangan. Karena apa? Nanti mengundang tikus. Nah kayak gini contohnya bisa pakai air atau diaduk dulu sama empatnya. Ya, pakai air sudah cukup mas Kemi. Perbandingannya 1 tutup botol ini kurang lebih 10 liter air. Setelah itu disiramkan atasnya. Nah, kayak gini. Sudah cukup. Ini nanti setelah ini ditutup kurang lebih 3-4 hari kita aduk. Diaduk apa? Nah, untuk 4 hari atau 3 hari ke depan dia akan mengalami penyusutan. Nah, dia akan turun mengalami penyusutan. Kita isi lagi sampah daun atau sampah sisa makanan atau sampah sayur. Diulang-ulangi kayak gitu sampai penuh. Kita biarkan kurang lebih 1 bulan dia akan jadi kompos. Secara teori dia akan jadi kompos sangat bagus itu kurang lebih 3 bulan. Tapi mengingat tempatnya itu akhirnya kita paling cukup 1 bulan aja. Kita setelah itu kan masih panas 1 bulan itu. Kita biarkan dulu. Setelah itu kita siram pakai air.
untuk yang kompos yang hasil panen tadi. Setelah kita siram pakai beberapa hari atau 1 minggu baru bisa digunakan untuk pupuk kompos. Itu dari proses pengomposan menggunakan tong komposter. Nah, untuk selanjutnya keranjang Takakura ini efektif digunakan satu rumah satu keranjang Takakura. Kayak gini bentuknya kotak, kayak nggak asing lagi, ini untuk tempat pakaian kotor ya. Nah, itu kita kasih karpet. Kalau nggak ada karpet, samping-sampingnya kita kasih kardus yang berwarna coklat yang tebal itu. Kita ganti. Kalau karpet ini di rumah tangga kan nggak ada ya, apalagi warga yang nggak mampu, kita kasih kardus coklat. Bentuknya keranjang Takakura nggak harus kotak atau persegi kayak gini, bisa pakai bulat, tong bekasnya cat itu juga bisa. Yang penting kanan kirinya kita kasih kardus atau karpet kayak gini. Awalnya ini bentuknya, terus setelah itu kita isi kompos yang jadi. Kompos yang jadi Serangga. sebagai sampel Larva ada, atau larva. kompos setengah jadi. Ya. Setelah itu kita kasih Siging kok kompasnya kayak apa ya? sayur atau Kayak tanam. sisa makanan. Nasi, Kompasnya apa tanaman. namanya, sayur yang sudah dimasak sisa Pak kita taruh Kopis sini. Pak. Lebih bagusnya Iya, cek itu seger, sayurnya cek seger ya. cacah atau dirajang kecil-kecil. Kedolanan deh kamu. Nah, setelah itu kita tanam pakai kompos yang jadi. Teman-teman. Wede. Nah, jadi ini kita tumpuk mobil kayak gini sampai keranjangnya ini penuh. Atau sekali nanam nggak perlu, nggak apa-apa. Setelah beberapa hari, 3 hari, kita aduk lagi. Setelah kita aduk, kita isi lagi. Terus yang selanjutnya kita kasih sekam. Sekam. Sekam itu kulitnya padi. Oh. Jadi sekam kita kasih kain atau karung, atasnya. Kayak gandum. Fungsinya apa? Biar bau yang mengakibatkan proses pengomposan di dalam biar tidak keluar. Soalnya keranjang Takakura ini tempatnya di dalam rumah atau di teras rumah yang tidak kena sinar matahari atau kena hujan. Setelah itu kita tutup pakai kain. Iku sih Kenapa kita tutup pakai kain? Supaya apa namanya baunya nggak keluar. Gitu. Nanti kalau baunya keluar, otomatis mengundang tikus di dalam rumah. Gitu. Setelah itu beberapa hari tadi saya diaduk lagi, setelah itu diisi lagi sampai penuh. Intinya jangan sampai sisa makanan yang ditaruh di sini itu yang mengandung protein yang tinggi. Kalau mengandung protein tinggi, dia akan tikus akan masuk ke situ. Tekniknya cuma sederhana. Untuk ini kalau di rumah tidak ada, bisa menggunakan tong atau tempat yang rapat kayak gini. Kanan kirinya dikasih kardus. Kenapa kanan kirinya dikasih kardus? Biar air yang ini yang di dalam itu biar Menyerap. bisa boleh kardus ini atau karpet ini. Terus lek kertasnya wis terus ya. Ganti mana ya? Keranjang yang lubang-lubang kayak Ini gini. suwe. Kayak kalau menggunakan tong juga gitu, tong yang rapat kita kasih kardus untuk menjaga kelembabannya juga. Kalau terlalu lembab atau terlalu basah juga nggak baik.
nanti jadi komposnya menggumpal, jadi nggak kayak tanah yang berbentuk pasir. Juga terlalu basah atau terlalu banyak air, nanti jadinya akan lama juga, memerlukan waktu lama, bahkan dia tidak akan jadi, bahkan dia nanti bau busuk di sini nanti muncul. Jadi itu aja, tekniknya sederhana, dilakukan di rumah juga gampang. Kalau itu, ini nanti bisa tiap rumah, kalau bisa itu satu. Kalau untuk komposter ini beberapa rumah, 5 rumah tangga atau 10 rumah. Kalau ini untuk satu rumah. Kalau yang ini, kalau yang komposter ini bisa digunakan 5 rumah maksimal. Itu. Lemah. Terus yang terakhir, mengolah kompos dengan teknik sederhana itu tadi. Kayak gini Mas Yemi, lagi ulangi lagi yang ketiga. Ini cuma ditumpuk begitu aja. Yang ini, ya. Ini nggak usah. Bentar adik-adik, sebentar. Nah, ini paling gampang dilakukan di sekolahan atau di rumah. Biasanya di sampah taman ini kan jumlahnya nggak segitu besar. Kita tumpuk begini, terus setelah itu kita siram pakai empat yang tadi, atau pakai air biasa. Itu hanya air. Bolak-balik dulu Mas Emi, sampai rata airnya. Untuk mempercepat dia jadi kompos, kita tambah E4 atau molase. Kalau kita nggak pakai molase, biasanya membutuhkan waktu lama, kurang lebih 3 bulan. Setelah kita aduk, kita tumpuk, kita biarkan kurang lebih 3 hari, kita balik lagi. Setelah itu kita siram pakai air lagi, 3 hari, kita balik, kita siram pakai air lagi. Fungsinya apa kita pakai air? Fungsinya untuk menjaga kelembapan. Terus juga kalau kompos ini terlalu kering juga nanti hasilnya juga tidak maksimal, bahkan bisa nggak jadi kompos kalau kelembapannya kurang. Terus untuk molasenya, kalau kita di kota Surabaya di daerah itu menggunakan E4, itu bisa mempercepat proses pengomposan, kurang lebih 1 bulan sudah jadi. Kalau kita biarkan begitu saja, tidak kita rawat atau tidak kita kita biarkan tumbuhkan, itu tidak akan jadi kompos. Jadi butuh penanganan dari adik-adik. Kalau di sekolahan bisa dipiketkan atau apa untuk baliknya. Ini nggak bau kalau sampah daun. Kalau kita campur pakai sampah sayur, metodenya kue lapis. Mas Yemi, ini di itu dulu. Kue lapis. Atau di kue lapis. Jajan nih kira. Jajan. Brownies kering. Iku lho ya. Jadi kalau sehat iki. Sampah di daunan aja. Cuma ditumpuk, dibalik, disiram, ditumpuk, dibalik, disiram. Kalau kita bahannya ada sayur plus daun kering. Ambuhe enak yo. Jadi kok teh kayak gini kayak sampah sayur. Jadi mainnya kita kue lapis. Bawahnya kita kasih cacau dan kering atau dan kering aja. Setelah itu atasnya kita kasih sampah sayur. Boleh, kalau itu guys. ada sampah sayurnya. Coba entah. Dan setelah itu lanjut Mas Yemi, ini nanti ditumpuk lagi sama daun kering lagi. Daun kering. Nah, kue nanti lapis. berlapis-lapis sampai ketinggian yang dikehendaki. Nanti atasnya lagi kita kasih sampah sayur. Itu kalau bahannya dari sampah sayur plus itu apa namanya daun. Setelah beberapa hari kita balik lagi. Kalau sudah sampai pakai sampah sayur tidak perlu pakai air. Karena sayurnya nanti ada di sini, airnya. setelah
beberapa hari air lindinya yang timbul dari sampah sayur ini kan akan keluar. Ya. Itu. Jadi awal kalau biasanya bau itu waktu pembalikan itu bau. Kalau sudah dibalik ditumpuk lagi itu udah nggak bau. Kalau itu proses pengomposannya nanti benar. Kalau proses pengomposannya tidak benar pasti menimbulkan bau busuk. Gitu. Jadi setelah ini beberapa hari kita balik lagi, 3 atau 4 hari kita balik. Setelah itu sampai kurang lebih 1 bulan. Itu. Perbandingannya kalau pakai sampah sayur dengan pakai daun kering, perbandingannya 1:2 atau 1:3. Jadi seandainya ada 4 kubik sampah, jadi 1 kubik itu sampah sayur atau sampah yang berkadar air tinggi itu 1 kubik. Yang 3 kubik atau 2 kubik itu sampah kering. Itu. Kalau tipe pengomposan itu bisa menjaga kelembapan aja. Kalau terlalu sampah sayurnya terlalu banyak, itu juga jadinya lama. Jadinya pasti jadi, tapi lama. Hasilnya juga enggak maksimal. Juga mengundang lalat biasanya kalau sampah basah atau sampah yang berkadar air tinggi. Nah, untuk menghindari itu, makanya kita model kayak kue lapis. Jadi yang pertama daun kering, yang kedua sampah sayur atau sampah sisa makanan dan kadar airnya tinggi. Setelah itu kita tutup. Kenapa kita model kue lapis tadi sudah di kelas tadi sudah saya terangkan bahwa kalau sampah sayur aja nanti air lindinya akan meluber ke mana-mana. Nah, air lindi itu meluber ke mana-mana mengakibatkan bau dan belatung nanti yang ada dan lalat yang banyak. Nah, supaya itu tidak terjadi, makanya kita menggunakan teknik kue lapis ini tadi. Jadi pertama daun kering, setelah itu sampah sayur, setelah itu daun kering lagi. Nanti air lindinya nanti terserap oleh adanya sampah daun kering yang di bawahnya. Itu. Terus apa atasnya kita kasih supaya sampah sayur atau sampah rumah tangga yang ada di dalam atau di luar nanti terundang lalat ya. Nah, untuk mencegah itu makanya atasnya kita kasih daun kering lagi. Gitu. Ceritakan apa yang terjadi. Cuma begitu aja, kita balik setelah 3 hari 4 hari kita balik lagi. Setelah itu kita biarkan beberapa hari lagi, kita balik lagi selama 1 bulan atau 2 bulan. Tergantung perlakuannya bahannya ini. Kalau ini ditumpuk begitu aja, tidak kita balik, dia jadi komposnya akan lama. Kalau dia sangat kering, dia tidak akan jadi kompos. Tetap jadi daun kering. Jadi pembuatan kompos itu perlu perlakuan. Kalau adik-adik nanti jijik atau nggak mau kotor, pasti ini tidak akan jadi kompos. Itu. Butuh perlakuan khusus dari kita dari adik-adik. Kalau cuma ditumpuk begitu aja, dia tidak akan jadi kompos. Kita biarkan begitu aja 1 tahun baru hancur. Nah, perlu perlakuan khusus untuk kompos. Intinya itu. Nanti setelah hari ini, setelah 4 hari 3 hari kita balik. Akhirnya akan tercampur jadi satu. Iku sawi ini seger kok. Sampah sayurnya nanti akan hancur. Dia akan cepat hancur kalau sampah sayur akhirnya mengakibat lindinya itu tadi. Nah, setelah itu 3 hari 4 hari kita balik. Akhirnya akan tercampur jadi satu. Sayurnya yang ada di dalam nanti hilang. Dia lebih cepat proses karena seratnya terlalu tipis. Kalau daun kan seratnya terlalu tebal atau seratnya terlalu banyak. Gitu. Kenapa daun cenderung itu lama untuk proses pengomposan. Lek lalat mangan Intinya sayur. harus bisa menjaga kelembapan, Lalat mangan tidak sayur. terlalu kering, juga tidak terlalu basah. Gitu. Kalau dia terlalu basah, jadinya kompos itu akan menggumpal. Lembek, Susah Pak. kita untuk buat bubuk. Itu aja. Untuk dari ini pengertian daripada tadi yang di
Jadi Pak lebih paham praktiknya daripada saya tadi ngomong di dalam. Ya. 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 Cuma dipindah aja biasanya. Dari sini nanti akan bisa dipindah ke tempat sebelah. Nah itu cuma teknik sederhana aja. Kalau yang jumlahnya sampahnya yang terlalu besar, biasanya kita pakai alat berat. Main pindah dari kotak ini ke tumpukan ini ke tumpukan ini. Nanti yang pertama kan bergeser 1, 2, 3 sampai 10. Proses awalnya kayak gini. Jadi kita balik, kita balik, kita balik selama 1 bulan atau 2 bulan. Sudah jadi. Nah setelah 1 bulan kita ayak hasilnya, yang halus kita buat bubuk, yang kasar kita kembalikan ke awal kayak gini. Itu tidak pakai E4 atau tidak pakai molase, sudah ada bibit mikroorganismenya udah di situ. Kalau sebelum kita melakukan proses pengomposan, sejak awal pertama kali harus kita pakai molase. Kalau nanti setelah tumpukan berikutnya cuma kita pakai yang kasar sebagai starter awal. Itu aja. Ya intinya kalau kita mengolah sampah yang menjadikan kompos sampah daun kering itu perlu disiram dan ditambah molase. Itu. Kalau kita mengolah sampah yang kadar airnya tinggi tetap perlu daun kering. Kalau nggak kita pakai daun kering ya akibatnya itu tadi menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat, lain juga banyak, terus larva yang itu juga banyak. Baik, cukup Pak Warsito. Waktu sudah selesai ya. Baik. Apa pertanyaannya Pak? Ada yang bertanya? Silakan. Udah bertanya? Yang belakang lagi bertanya? Ayo maju sini yang bertanya Pak Emek. Surya. Mari, Mas Hadi. Ada yang bertanya? Surya, ayo dibilang. Jadi ini saya langsung ya, ini bukan sayur aja, buah juga besar. Iya. Terus lek campur oleh ya? Bukan rumah tangga aja ya, dari pasar cenderung kita yang sampah itu kan ada sampah sayur di sini, sampah sayur, sampah buah, daun kering. Gitu. Kalau buah sama daun kering kita menggunakan metode goreng lapis tadi. Kalau menggunakan daun kering aja perlu penyiraman air. Airnya dengan catatan jangan sampai air bedaan. Kalau air bedaan cenderung itu favoritnya tinggi, terus bahan kimianya juga masih banyak, sehingga mematikan mikroorganisme yang ada di dalam. Gitu. Ya. Jadi gini, awalnya buahnya Saya coba. Nah, biar itu terjadi pengomposan otomatis yang bergerak mikroorganisme yang bisa menghasilkan kompos. Nah, itu prosesnya juga mengalami pembusukan salah satunya. Nah, setelah busuk otomatis nanti ini kita taruh di dalam untuk sampah buahnya. Setelah beberapa hari kita balik. Itu aja. Ya harus busuk. Itu membusukkan biar jadi kompos. Sampai hancur berubah menjadi kompos itu. Lanjut, ada lagi? Nah, yang tadi untuk perbandingan tadi sudah saya bilang 1:2 atau 1:3, tergantung kadar airnya. Biasanya yang kadar air tinggi itu di sampah sayuran itu bubis. Sudah saya bilang tadi perbandingannya untuk sampah daun kering itu 3 atau 2. Terus untuk sampah sayurnya 1. Seumpama 1 kubik sampah sayur yang dibutuhkan daun kering
kurang lebih 2 titik atau 3 titik. Itu. Dengan catatan harus berbentuk berlapis-lapis nanti tumbukan itu. Lanjut, ada lagi yang ditanyakan? Ya, ada lagi tadi. Cukup? Cukup? Ya harus, karena apa? Proses pengomposan itu nanti bisa terjadi mengeluarkan gas, namanya gas metan. Nah kalau di tempat komposter, kenapa kita kasih lubang-lubang kayak gini buat udara? Itu biar gas metannya keluar dari sini. Kalau dengan skala besar kayak gini, pengomposan teknik penumpukan begini, kalau di rumah kompos kepingin tahu gas metannya itu keluar, dia sore hari biasa mengeluarkan asap. Itu bukan dibakar, tapi itu proses pengomposannya. Dia kelihatan nanti sore, biasanya itu cenderung kalau keluar itu kelihatan itu sore sama malam. Dia tumpukan di kompos-kompos atau di tumpukan sampah itu dia keluar. Itu namanya gas metan yang keluar. Oke, cukup? Oke. Oke, cukup. Terima kasih Pak Prasetyo atas penjelasannya. Silakan anak-anak sudah diamati semuanya ya, baik secara solusi kompos